membahas terkait eh, pegawai tidak tetap ya. Jadi di sini contoh yang pertama, Mala dengan status belum menikah pada bulan Maret 2019 bekerja sebagai buruh harian CV layanan utama. Ia bekerja selama 11 hari dan menerima upah harian sebesar 430.000. Upah dibayarkan setiap hari. Lalu pertanyaannya yang pertama adalah hitunglah PPh 21 dan take home pay hari pertama hingga hari ke-11. Lalu pertanyaan kedua adalah hitunglah PPh 21 dan take home pay jika upah langsung dibayarkan semua selama 1 bulan. Jadi dia per bulan yang kedua. Oke. Berikut adalah jawabannya. Jadi ini adalah kasus pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagangan, dan calon pegawai menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Jadi di sini jika Mala dibayar per hari, hari pertama ya 430, di sini tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Karena ketentuannya, jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah saku harian tidak melebihi 450 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.300.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terhutang. Ya, jadi di sini kumulatifnya belum sampai 4.500.000. Jadi hari pertama dia tidak dipotong pajak. Begitu juga hari kedua hingga hari ke-10 karena kumulatifnya belum melebihi 4.500.000. Nah, lalu ya pada hari ke-11 ternyata kumulatifnya itu 430, kalau dikali 11 hasilnya adalah 4730 ya. Itu kan sudah melebihi 4.500.000. Nah, maka ya perhitungannya harus menggunakan PTKP harian. Nah, caranya adalah ya upah 11 hari si Mala yaitu totalnya 4.300.000, lalu kita kurangkan dengan PTKP harian Mala. Tadi statusnya Mala belum menikah ya. Oh sorry, ya betul, belum menikah ya. Makanya di sini PTKP-nya adalah 54 juta ya dibagi 360 karena kita mau mencari harian. Setelah itu baru ya 360 itu adalah hari selama 1 tahun, lalu dikalikan dengan 11 yaitu lamanya Mala bekerja. Lalu ya ketemulah 1.650.000 ya, maka PKP-nya kita hitung PKP 3.080.000 upah tadi dikurangi PTKP, maka PPh yang terhutang di hari ke-11 karena kumulatifnya lebih dari 4.500.000, 5% dikali 3.080.000. Hasilnya adalah 154.000. Oke, ini kalau dibayar harian. Nah, sekarang ya. Nah, berarti di sini berapa take home pay si Mala gitu ya. Kalau hari pertama sampai dengan hari ke-10 pasti Mala akan membawa 430.000 per harinya. Tetapi di hari ke-11 karena kumulatifnya lebih dari 4.500.000, maka di hari ke-11 tadi take home pay-nya si Mala tidak 430 lagi, tetapi harus dikurangi dengan pajak PPh 21 yang terhutang. Jadi 430.000 dikurangi 154.000, hasilnya adalah 276.000. Oke. Lalu di sini jika take home pay hari 1 hingga hari ke-11 ya langsung dibayar bulanan. Oke, langsung dibayar bulanan. Ya, maka di sini PTKP-nya ini ya
kita menggunakan PTKP tahunan gitu ya, karena upah dibayarkan bulanan. Sehingga di sini ya upah tadi yang Mala dapat 11 hari itu dikali dengan 12 ya. Jadi kumulatifnya selama bulan itu kan 4.730 dikali 12. Lamanya banyaknya bulan selama 1 tahun 12. Oke, lalu dikurangi PTKP selama 1 tahun, ketemulah PKP setahun ya. Ini adalah PPh 21 selama setahun gitu ya. Lalu kita harus cari PPh sebulannya dengan membagi 12. Oke, sehingga ya pada saat dipotong pajak ya, karena pembayarannya langsung sebulan, harusnya si Mala menerima 4.730.000, tetapi dikurangi pajak PPh 21-nya adalah 11.500, maka take home pay Mala jika upahnya dibayar bulanan adalah 4.718.500. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini adalah Dr. Victor ya, merupakan dokter spesialis kandungan terkenal yang melakukan praktek di rumah sakit kasih sayang dengan perjanjian terdapat uang jasa yang jumlahnya tergantung jumlah pasien yang ditangani dan akan dibayarkan kepada Dr. Victor pada setiap akhir bulan. Selain praktek di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, Dr. Victor juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Victor tidak memiliki NPWP dan pada tahun 2019 jasa dokter yang diberikan pasien dari praktek Dr. Victor di Rumah Sakit Kasih Sayang adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah gaji ya. Gajinya itu memang angkanya tidak sama, tapi tiap bulannya ada penghasilan. Makanya di sini disebut penghasilan berkesinambungan. Jadi kenapa berkesinambungan? Karena di sini setiap bulan Dr. Victor itu mendapat penghasilan, walaupun penghasilannya itu naik turun tergantung jumlah pasien. Nah, ini pembahasan terkait soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 itu adalah bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Jadi berkesinambungan di sini maksudnya adalah setiap bulan ya si wajib pajaknya ini mendapat penghasilan dari tempat tersebut walaupun besarnya tidak sama. Kalau pegawai tetap itu kan gajinya sama, kalau ini dia tidak sama. Jadi kalau yang Dr. Victor ini kan tiap bulan tergantung jumlah pasien. Nah, tetapi tiap bulan dia dapat. Nah, itulah maksud dari bersifat berkesinambungan. Jadi dia tidak termasuk pegawai tetap gitu ya. Lalu di sini ya, Dr. Victor itu kasusnya tidak memiliki NPWP, maka di sini tarifnya adalah 120% lebih tinggi. Ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Jadi teman-teman karena Dr. Victor ini memiliki pekerjaan lebih dari satu gitu ya. Jadi Dr. Victor ternyata selain di rumah sakit kasih sayang ini, juga Dr. Victor ini mempunyai tempat praktek ya, dan beliau punya penghasilan juga dari sana. Jadi di sini karena dia memiliki lebih dari satu penghasilan, maka di sini tidak dikurangkan dengan PTKP. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ada tabel perhitungan yang bersifat berkesinambungan ini, kok ada yang menggunakan PTKP ya? Ya, karena dia hanya bekerja di satu pemberi penghasilan saja, dari satu sumber saja, tidak ada penghasilan lainnya. Sementara Dr. Victor memiliki penghasilan lainnya. Nah, jadi di sini cara menghitungnya adalah penghasilan bruto ya, tidak langsung dikalikan dengan tarif, tetapi harus dikalikan dengan 50% karena ini adalah penerima imbalan bersifat
berkesinambungan. Jadi dasar pemotongan pajaknya, dasar pengenaan pajaknya adalah harus dikali dengan 50%. Oke. Nah, ini kolom 4 ini adalah kumulatif ya dari DPP-nya, dasar pemotongan PPh-nya ini. Ya, kumulatifnya, karena ini untuk kenapa harus dibuat kumulatifnya, karena kita akan menentukan tarifnya sesuai dengan layer ya, lapisan-lapisan tarif ya untuk orang pribadi yang sudah teman-teman pelajari 5, 15, 25, 30, di mana 5% itu adalah sampai dengan penghasilannya 50 juta, lalu 15% itu sampai dengan 250 juta, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah tarifnya 25%. Jadi seperti contohnya bulan Januari penghasilan brutonya 15 juta, lalu dasar pemotongan pajak penghasilannya adalah dikali 50% ya. Lalu kumulatifnya tetap 7.500.000, tarifnya masih menggunakan yang pertama 5% kali 120 karena tidak memiliki NPWP, hasilnya 450.000. Berarti bulan Januari Dr. Victor dipotong 450.000. Lalu bulan Februari ya, Dr. Victor itu penghasilan brutonya 39 juta. Ya, ini juga tidak langsung dikalikan tarif karena dasar pengenaan PPh-nya harus dikali 50%. Jadi 19.500.000, lalu dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatifnya berarti 7.500.000 tadi ditambah dengan 19.500.000. Ya, ini sebenarnya kontrol saja untuk mengetahui penghasilannya sudah berapa kumulatifnya karena tarifnya berbeda nanti. Oke, jadi 19 jutanya ini tadi dikali dengan 5% ya. Tapi dikali juga dengan 120%. Kenapa? Karena di sini dia tidak memiliki NPWP. Oke, nah di bulan Maret penghasilan brutonya 47 juta ya. Tetapi di sini kita harus pecah dua ya, karena dasar pemotongan pajaknya ini ya, kalau kita jumlah ya 27 juta tadi kalau dikali 50 itu adalah 23.500 ya, harusnya 23.500.000. Tetapi kalau kumulatifnya semua di total sudah lebih tarifnya. Penghasilan untuk 5%-nya, karena 5% hanya boleh sampai 50 juta. Jadi 50 juta pertamanya itu kali 5% kan. Nah, di bulan Maret ini berapa? 23 juta yang kena 5%. Lalu sisanya 500.000 sudah masuk ke layer berikutnya, lapisan berikutnya yaitu 15%. Makanya di bulan Maret ini seperti dipecah gitu ya, karena tarifnya sudah menggunakan dua tarif. Oke teman-teman, ini juga sama seperti perhitungan sebelumnya ya, dasar pemotongan PPh lalu dikali tarif dikali 120 karena tidak memiliki NPWP, dan begitu seterusnya. Dan di Desember juga harus dipecah dua. Kenapa? Karena di sini kumulatifnya sudah di atas 250 juta. Oke, semoga paham ya. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, Sugeng adalah seorang atlet catur profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Medan. Ia menjuarai turnamen Indonesia dan memperoleh hadiah sebesar 100 juta. Hitunglah PPh pasal 21 atas hadiah tersebut. Jadi di sini hadiah ini teman-teman harus hati-hati. Ada hadiah undian ya, ada hadiah karena keikutsertaan kegiatan. Jadi kalau hadiah undian itu bersifat final 25%, tetapi ini karena sifatnya karena dia ikut turnamen lalu menang, itu kan ikut kegiatan. Jadi kalau ada tuh ketentuannya, kalau kita ikut kegiatan ya caranya seperti apa, dia tidak final gitu ya. Nah caranya adalah ini dia hadiahnya tadi langsung saja dikalikan dengan tarif PPh pasal 21 ya. Bu, nggak dikurangi PTKP, tidak. Ini bukan pegawai tetap ya. Jadi ini kategorinya adalah peserta kegiatan. Lalu saya lanjut lagi ke nomor 4.
Nando Alexa adalah pegawai asing yang baru datang dan bekerja di Indonesia. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak yang dibawa ke Indonesia tinggal bersamanya. Ia memperoleh gaji pada bulan Desember 2019 sebesar 65 juta. Hitunglah PPh 21 Desember Tuan Nando. Oke. Nah, ini kita harus tentukan dulu dia subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Ya, dia warga negara asing baru datang, berarti belum lebih dari 183 hari ya. Jadi dia masuk subjek pajak luar negeri. Oke. Nah, di sini ya tarifnya adalah PPh pasal 26. Ya, makanya waktu kita belajar PPh 21 seringnya 21 garis miring 26 ya, karena bisa 21 bisa 26 untuk orang pribadi. Untuk pribadi orang luar negeri adalah kenanya PPh pasal 26, tarifnya adalah 20%. Sehingga ya gajinya tadi 65 juta dikali 20%, yaitu 13 juta. Ini adalah pajaknya. Oke, kita lanjut. Terakhir, nomor 5. Anthony adalah seorang konsultan pajak. Anthony menangani sebuah kasus perpajakan di PT Makmur yang sedang diproses di Mahkamah Agung. Anthony mendapatkan fee sebesar 550 juta dari PT Makmur. Nah, kita analisa dulu nih, ini apakah sama kayak dokter tadi? Ternyata tidak. Kalau dokter tadi kan berkesinambungan, sedangkan fee ini kan karena si Anthony menangani kasus saja, jadi tidak tiap bulan Anthony dapat penghasilan dari PT Makmur. Jadi dia bersifat tidak berkesinambungan gitu ya, tidak berkesinambungan. Nah, caranya gimana? Fee-nya berapa? Lalu DPP-nya itu adalah 50% dari total yang diperoleh ya, penghasilan yang diperoleh, lalu dikalikan dengan PPh pasal 21. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah 38.750.000. Oke, sekian pembahasan pegawai tidak tetap.